Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik itu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Manusia diciptakan dengan IQ yang berbeda. Namun IQ itu bisa ditingkatkan. Untuk meningkatkan IQ itu dengan cara belajar. Belajar hingga menemukan apa yang kita cari. Nah, manusia tercerdas di dunia itu ber-IQ lebih dari 200. Dan salah satunya dari Indonesia, yakni Bapak Profesor Dr. Ing Burhanuddin Yusuf Habibie yang juga pernah menjabat sebagai Menristek di masa Orde Baru dan menjadi Presiden Indonesia yang ketiga di era reformasi. Pak Habibie dikenal karena berhasil membuat pesawat terbang. Orang Indonesia pertama yang berhasil membuat pesawat terbang. Di Jerman Pak Habibie dikenal dengan nama Rudi Habibie. Ada pertanyaan yang selalu menjadi momok bagi kita. Padahal pertanyaan ini haruslah kita jawab bersama. Ini mengapa kita harus menuntut ilmu? Lalu bagaimana cara kita menyampaikannya? Nah, kalau kita ditanya bagaimana cara, mengapa kita harus menuntut ilmu? Bagaimana caranya? Yang pertama, belajar. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita menuntut ilmu, tentu kita harus perlu tahu dulu mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu. Dengan adab ini kita akan dipandang tawadu dan seorang yang dipandang dekat dengan Allah. Adab menunjukkan orang itu berilmu. Tapi orang berilmu belum tentu beradab. Banyak orang pintar tapi terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak benar. Adapun adab menuntut ilmu antara lain, satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, bertekad untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Yang ketiga, berniat dalam menuntut ilmu untuk membela syariat. Yang keempat, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Yang kelima, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Yang keenam, menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Yang ketujuh, mencari kebenaran dan sabar. Yang kedelapan, memegang teguh Alkitab dan As-Sunnah. Yang kesembilan, berupaya untuk memahami maksud Allah dan Rasulnya. Selain adab, dalam menuntut ilmu yang perlu dijaga adalah menghindari diri dari maksiat. Imam Syafi'i pernah bercerita, pada suatu hari Imam Syafi'i berjumpa dengan gurunya sambil bertanya, "Mengapa aku mengalami kesukaran untuk menghafal?" Gurunya Imam Waqi berkata, "Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberi tunjuk kepada pembuat maksiat. Untuk itu hindari maksiat kalau ingin belajarnya mudah, kalau ingin cepat paham, kalau kita ingin hafalan kita mudah." Keutamaan ilmu.
keutamaan menuntut ilmu, yang pertama adalah ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan ada 3 amalan yang tidak terputus saat manusia meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh dan mendoakan orang tuanya. Nah, ilmu ini adalah salah satu dari 3 amalan yang tidak terputus di pahalanya di akhirat. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang memperoleh kedudukan di masyarakat banyak disebabkan karena ilmu. Seseorang menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi guru. Itu karena ilmunya. Gelar dosen didapat karena dia memiliki ilmu di bidangnya. Begitu juga dengan gelar dokter. Dia memiliki ilmu di bidang tertentu atau disebut dengan dokter spesialis. Nah, kedudukan itu diperoleh karena adanya ilmu di dalam dirinya. Selanjutnya yang ketiga adalah orang berilmu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Karena orang yang berilmu tahu apa risiko ketika dia berbuat sesuatu. Ketika dia melangkahkan kakinya untuk melakukan sebuah tindakan, dia tahu risikonya. Karena dia telah banyak belajar mengenai hukum sebab akibat. 4. Ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Mengapa sangat besar? Ya karena pertama, semua pekerjaan itu ada ilmunya. Nah, ilmu itu menjadi tolak ukur keberhasilan orang mengerjakan sesuatu. Orang disebut arsitek bisa bangun rumah karena dia memiliki ilmu arsitek. Dia menjadi guru karena dia memiliki ilmu guru dan dia menjadi guru. Mengerjakan sesuatu butuh ilmu. Para tukang, para buruh juga butuh ilmu. Ilmu tukang. Tentu dia belajar tentang bagaimana mengolah kayu, mengolah beton dan sebagainya. Untuk itu ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Isi kandungan Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, dari sebuah komunitas atau kumpulan harus ada yang belajar untuk menuntut ilmu agar kita bisa memberikan peringatan kepada saudara kita. Yang kedua, mempelajari ilmu Allah sama dengan derajatnya dengan fisabilillah. Yang ketiga, sampaikanlah ilmu yang dimiliki agar masyarakat memahami hukum-hukum Allah. Dari Kasir bin Qais berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menunjukkan jalan baginya ke surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga ia pulang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Syafi'i pernah berkata, mana arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa mana arada akhirati fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia,
haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, juga harus dengan ilmu. Di hadis lain, barang siapa melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya mencari ilmu. Ilmu sebagai kebutuhan. Karena semua pekerjaan dunia ini butuh ilmu. Maka ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Karena pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk selalu meminta tambahan ilmu. Tertuang dalam Quran surah At-Taha ayat 114 yang berbunyi, "Wal qul rabba zikni ilma." Dan katakanlah, wahai pemeliharaku, tambahkanlah padaku ilmu. Quran surah At-Taha ayat 114. Imam Abu Hanifah berkata, kisah atau cerita tentang para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka lebih aku sukai daripada ilmu fikih. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah tata krama atau suatu kaum. Beliau kuatkan pernyataan tersebut, salah satunya dengan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Syarat mencari ilmu. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan mengatakan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku terangkan kepadamu perinciannya dengan jelas. Kecerdasan, haus terhadap ilmu, kesungguhan, dirham, bergaul dengan guru, dan waktu yang lama. Menuntut ilmu dipastikan kita harus cerdas. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Haus akan ilmu itu semangat untuk menuntut ilmu. Semangat ingin tahu terhadap ilmu. Yang ketiga, kesungguhan. Ada tekad yang kuat untuk menuntut ilmu. Yang keempat, biaya, bekal selama menuntut ilmu. Yang kelima, adanya guru. Tak boleh belajar sendiri. Khawatir sesat. Tak ada yang mengarahkan. Yang keenam, masa yang panjang. Masa yang panjang, belajar punya tahapan-tahapan tersendiri. Baik dari tingkatan sekolah dasar, menengah, sekolah atas, dan menjadi mahasiswa. Mendapat gelar sarjana, pasca sarjana, dan doktoral. Semua itu butuh waktu dan butuh biaya. Tentunya dengan sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Orang saleh mencari ilmu. Imam Ahmad berkata, aku merantau untuk menuntut ilmu dan as-sunnah ke Sakur, Syam, Sawahil, Maghrib, Aljazair, Mekah, Madinah, Hijaz, Yaman, Irak, Persia, Khurasan, Al-Jibal, serta Al-Atrab. Dan kemudian aku kembali ke Baghdad. Bahkan Ibnu Jauzi berkata bahwa Imam Ahmad telah berkeliling dunia sebanyak 2 kali sehingga ia mampu menyusun kitab Al-Musnad. Ya. Muhammad bin Ishaq mendengarkan hadis dari 1700 Saik. Ia berangkat mengembara untuk menuntut ilmu sewaktu berumur 20 tahun. Dan ia kembali dari pengembaraannya itu sewaktu berumur 65 tahun. Imam Bukhari berangkat mengembara ke banyak negeri dan mendengar hadis dari lebih dari 1000 syaikh. Ibnu Katsir menceritakan, Al-Bukhari pernah bangun dari tidur pada suatu malam. Kemudian ia menyalakan lampu dan menulis ilmu yang terlintas di benaknya.
kemudian mematikan lampu, lalu ia bangun lagi dan begitu seterusnya hingga sampai kurang lebih 20 kali. Abdul Wafa bin Akil al-Hanbali berkata, tak halal bagiku menyanyiakan sejam pun dari umurku sampai bila lidahku sudah tak mampu lagi untuk bertutur kata dan penglihatanku tidak bisa membaca. Aku tetap menjalankan daya pikiranku meskipun aku terbaring istirahat sehingga aku tak akan bangkit kecuali telah terlintas dalam pikiranku apa yang akan kutulis. Sekian, terima kasih penyampaian materi pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dan menjadi itibar bagi kehidupan kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.